Sempat bela STY, Bung Toel giliran semprot Indra Syafri. Jadi korban Timnas U19, reaksi tak biasa supporter Kamboja viral. Pengorbanan El Loco Gonzalez demi sepak bola Indonesia. Lampaui striker top, Timnas Indonesia pernah miliki striker kelas dunia. Jadi simak terus berita Timnas P selengkapnya. Sempat bela STY, Bung Toel giliran semprot Indra Syafri. Tidak selalu mengkritik Bung Toel, ternyata juga pernah membela Sintayong. Tidak tanggung-tanggung, Bung Toel menjadi pendukung Sintayong saat hendak diganggu oleh Indra Syafri. Ya, Bung Toel memang dikenal sebagai sosok yang dimusuhi oleh penggemar Timnas Indonesia. Hal ini dikarenakan pengamat sepak bola tersebut selalu saja memberikan kritik terhadap Sintayong dan Timnas Indonesia meskipun Coach Shin meraih berbagai sejarah. Maka dari itu, netizen menganggap bahwa komentar Bung Toel didasarkan pada perasaan tidak suka bukan pada data dan juga fakta. Namun di balik kritisnya Bung Toel, ternyata dia juga pernah membela Sintayong. Dia bahkan berusaha melindungi Coach Shin dari gangguan Indra Syafri dan Yayan Tumena yang ia rasa memiliki gelagat tidak baik terhadap Sintayong. Bahkan Bung Toel mengulik kekalahan tim asuhan Indra Syafri di Asian Games 2022. Bung Toel menyebutkan bahwa kepercayaan diri yang ditunjukkan oleh Indra Syafri sama sekali tidak sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan. Dalam hal ini, ia merasa bahwa mantan pelatih Bali United tersebut terkesan membela diri setelah kekalahan atas Korea Selatan. Ya, memang bukan Bung Toel namanya jika tidak mengomentari tentang perkembangan sepak bola tanah air. Yang jelas saat ini baik Sintayong maupun Indra Syafri telah membuktikan bahwa tim asuhannya mampu berbicara banyak di ajang yang dilakoni. Jadi korban Timnas U19, reaksi tak biasa supporter Kamboja viral. Usai menelan kekalahan dari Timnas Indonesia U19, fans Timnas Kamboja memberikan komentar tak biasa untuk negaranya. Pertandingan kedua grup A ASEAN Cup U19 yang mempertemukan Garuda Nusantara dan Kamboja pada Sabtu kemarin berhasil dimenangkan oleh tim tuan rumah dengan skor akhir 2-0. Meski Indonesia tampil mendominasi, skuad Garuda Nusantara tetap mengalami kesulitan dalam membobol pertahanan Kamboja. Pada babak pertama pertandingan tersebut, skor harus berakhir imbang 0-0. Sedangkan di awal babak kedua, Timnas Indonesia mendapatkan sejumlah peluang menembus pertahanan Kamboja hingga berhasil mencetak 2 gol. Kekalahan ini tentu cukup mengecewakan untuk kubu Kamboja sendiri. Para fans sepak bola Kamboja pun memberikan reaksi atas kekalahan timnas mereka melalui media sosial. Salah satu supporter menyebut bahwa timnya selama ini hanya bermain dan mendapatkan pengalaman saja di setiap pertandingan. Bahkan ada yang menyebut harapannya untuk menang hanya kemungkinan 0,1% dan untuk kalah 99%. Lebih lucunya, fans lain mengatakan bahwa negaranya masih memiliki 99% kesempatan untuk pulang kembali naik pesawat. Tentu saja komentar ini lantas viral di media sosial sebab seolah para fans Kamboja pasrah dengan kondisi timnasnya. Pengorbanan El Loco Gonzalez demi sepak bola Indonesia. Kabar mengejutkan datang dari mantan penyerang Timnas Indonesia Christian Gonzalez yang ingin menjual rumahnya di Surabaya, Jawa Timur demi mewujudkan mimpinya membangun sekolah sepak bola terbesar di Indonesia. Christian Gonzalez merupakan salah satu pesepak bola terhebat yang pernah merumput di tanah air. Sepanjang karir sepak bolanya, Christian Gonzalez pernah 4 kali menjadi top skor Liga Indonesia. Penyerang berdarah Uruguay ini juga pernah mengantarkan Persik Kediri juara Liga Indonesia pada 2006. Karena rasa cintanya dengan tanah air, Christian Gonzalez rela berganti kewarganegaraan dari Uruguay ke Indonesia pada tahun 2010. Bahkan demi mendapat percepatan paspor Indonesia, Christian Gonzalez sampai tidak pulang ke tanah kelahirannya saat sang ayah meninggal dunia.
Ya, hal itu membuktikan rasa cinta Christian Gonzalez kepada Indonesia. Setelah mendapatkan paspor Indonesia pada 2010, Christian Gonzalez tercatat 5 tahun membela timnas Indonesia dengan koleksi 13 gol dari 32 pertandingan. Karir sepak bola Christian Gonzalez pun masuk kategori panjang sebab ia baru pensiun sebagai pesepak bola profesional pada 2023 atau di usia 47 tahun. Sekarang di masa pensiunnya, Christian Gonzalez ingin membangun SSB terbesar di Indonesia. Hal itu dilakukannya demi memajukan prestasi dari sepak bola Indonesia. Lampaui striker top, timnas Indonesia pernah miliki striker kelas dunia. Sempat mengeluhkan kualitas penyerang skuad Garuda, ternyata timnas Indonesia pernah memiliki striker tajam pada masanya. Saat Indonesia menaklukan Filipina 2-0 di kualifikasi Piala Dunia 2026 Juni lalu, pelatih Sintayong menyoroti lini depan timnas Indonesia yang gagal menciptakan gol pada laga melawan Irak. Padahal dalam laga yang berakhir 2-0 untuk keunggulan Irak itu, Indonesia mendapatkan beberapa peluang emas yang seharusnya menjadi gol. Mandulnya lini depan di 2 pertandingan terakhir timnas Indonesia membuat Sintayong benar-benar kecewa. Namun berbicara mengenai striker, ternyata skuad Garuda pernah memiliki striker yang cukup tajam. Ya, dia adalah Abdul Qadir yang aktif membela Indonesia pada 1967 hingga 1979. Abdul Qadir sukses mencetak 70 gol dari 111 pertandingan bersama Indonesia. Dari laga tersebut, pemain berjuluk si Kancil ini membawa skuad Garuda meraih 57 kemenangan, 14 hasil imbang dan juga 40 kali kekalahan. Catatan tersebut membuat Abdul Qadir menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah timnas Indonesia. Pemain kelahiran Denpasar ini bahkan menempati posisi ke-22 dalam daftar pencetak gol internasional. Abdul Qadir bahkan masih lebih baik dari bomber papan atas dunia seperti Luis Suarez, Didier Drogba, Edin Dzeko, bahkan Ronaldo dan Zlatan Ibrahimovic yang sama-sama mencetak 62 gol untuk negaranya.